hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, beserta ratas yang saya hormati. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Jokowi ungkap deretan bahan pangan yang krisis di Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan stok sejumlah komoditas pangan domestik yang ternyata mengalami defisit di puluhan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan lanjutan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, laporan yang diterima Kepala Negara juga menyebutkan bahwa stok cabai besar mengalami defisit di 23 provinsi. Cabai rawit defisit di 19 provinsi. Bawang merah pun diperkirakan defisit di 1 provinsi. Stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. Tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi. Dan bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi katanya. Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk betul-betul menghitung secara berkala stok komoditas pangan strategis agar tidak terjadi kekurangan stok, apalagi di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, beserta ratas yang saya hormati. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat, asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras, defisit di 7 provinsi, stok jagung, defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar, defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit, defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi. Yang kedua, pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, memang saya mendengar ada 1-2 yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat. Karena yang namanya pesawat, kalau yang jalan hanya kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga sekali lagi jangan sampai distribusi bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu. Karena sekali lagi kita adalah negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, manajemen pengelolaan beras, ini khusus soal beras.
manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh FAO. Oleh sebab itu, sekali lagi kalkulasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai ketersediaan stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di bulog. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini, produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus, dan saya juga minta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai. Dan juga tolong dikalkulasi, dihitung kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020 ini, walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, namun tetap harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita. Yang keempat, jaga terus produksi pangan agar tetap berjalan normal, pastikan juga agar petani tetap berproduksi dengan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan program stimulus ekonomi betul-betul bisa juga menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita, artinya menjangkau petani kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Waktu saya kembali Pak Sekap.